Baik, hari ini kita akan belajar terkait dengan prosedur pengambilan hapusan di tenggorok. Ini sangat terkait dengan profesi kita sebagai dokter gigi, adik-adik. Maka paling tidak untuk pengambilan spesimen tenggorok ini kita harus tahu dan seyogianya kita bisa melakukannya. Baik, sebelum kita memulai prosedur, maka persiapan alat dan bahan harus kita lakukan. Alat bahan standar untuk pengambilan hapusan tenggorok adalah ada tang spatel, kemudian ada cotton swab steril, ada masker, ada sarung tangan dan juga kacamata ya untuk menghindari droplet. Sebelumnya yang pasti kita harus cuci tangan terlebih dahulu, kita menggunakan APD, masker terlebih dahulu, kemudian handscoon, dan kita meminta pasien untuk memposisikan dirinya, apalagi ini bagian tenggorokan ya, biasanya orang akan mudah untuk mengalami refleks muntah sehingga pasien harus sangat santai. Kita bisa posisikan di mana kita bisa melihat tenggorokan pasien dengan enak, dengan leluasa. Biasanya kita bantu dengan tang spatel, biasanya menekan lidah, mengurangi pergerakan lidah, sehingga tenggorokan bisa kita lihat dan kita bisa melakukan pengambilan dengan cermat menggunakan cotton swab steril. Setelah diusapkan di bagian faring dan daerah tonsil, maka kita letakkan cotton swab steril tersebut yang sudah tidak steril ya, berarti ya, cotton swab tersebut ke tabung media transport. Dan biasanya memang karena batangnya terlalu panjang, maka kita potong sesuai dengan panjang tabung media transport tersebut. Kita buang APD kita yang sudah kita gunakan tadi, kemudian kita, ini poin yang sangat penting, kita harus menuliskan apa saja yang kita tuliskan, ya tentu saja identitas dari pasien, nama, kemudian jenis kelamin, usia, jika memang ada nomor rekam medis kita tuliskan juga, kemudian alamatnya pasien, kemudian jika memang ada dugaan diagnosis apa, diagnosis klinisnya, kemudian jenis spesimen apa yang telah kita ambil. Jika memang dari tenggorokan ya kita tulis swab tenggorok, kalau misalnya dari hidung ya kita tulis nasal swab. Seperti itu adik-adik. Setelah kita selesai tuliskan identitas pasien, maka kita siap untuk melakukan pengiriman sampel atau spesimen pemeriksaan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedikit tambahan, ketika kita melakukan swab di daerah tenggorokan, maka hindari beberapa daerah di sekitar mulut yang memang bisa mengaburkan hasil diagnosa atau hasil dari pemeriksaan swab tenggorok itu sendiri. Misalnya jangan sampai cotton swab kita menyentuh daerah gigi, geligi, kemudian apalagi lidah, kemudian mukosa pipi, mukosa bibir, kemudian gingiva, itu semua harus kita sangat hindari karena menimbulkan banyak kerancuan atau mikroorganismenya akan banyak bercampur dengan mikroorganisme flora normal di rongga mulut kita.